Assalamualaikum, bersama saya Natasha Kawati. Di video ini kita akan mengulik generasi milenial tentang kecintaan mereka terhadap Indonesia. Apalagi Indonesia punya budaya yang begitu banyak dari beragam suku bangsa. Dan di tengah pandemi ini ada satu survei dari perusahaan Singapura, yaitu Black Box, yang surveinya itu berjudul Into the Light, Understanding What Has Changed for the Asian Consumer During COVID-19. Jadi, survei mengenai pendapatan di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Indonesia berhasil mendapatkan peningkatan sebesar 91%, dan itu juga membuat rasa bangga terhadap bangsa Indonesia karena konsumen-konsumen Indonesia, apalagi generasi milenial, berhasil memakai produk-produk Indonesia. Nanti kita juga bakalan berbincang-bincang dengan narasumber kita, tentu saja generasi milenial sekarang, dengan virtual. Ini pandemi tidak menghalankan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selamat sore Mas Dimas. Ya, selamat sore Mbak. Sehat Mas? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana panas atau lagi hujan nih? Kayaknya agak itu ya. Kenapa Mbak? Enggak sih, nggak apa-apa. Mau nanya-nanya dikit nggak apa-apa ya? Silakan Mbak, silakan. Mas Dim, aku mau nanya nih. Ya, ini apa tuh Mbak? Arti bela negara nih menurut Mas Dimas itu kayak apa? Bela negara ya. Bela negara itu artinya sangat luas ya menurut saya. Mulai dari membela negara ini, menggunakan barang-barang produk kita sendiri. Kalau di dalam undang-undang, bela negara itu diatur dalam pasal 27. Ya, segitu Mbak. Menurut saya Mbak. Tadi Mas Dimas bilang kalau memakai produk gitu. Memakai produk buatan Indonesia kan pastinya. Ya. Mas Dimas bangga nggak sih sama produk Indonesia gitu? Apalagi ada yang udah ke go internasional gitu kan. Ya senang lah karena memakai produk kita sendiri itu termasuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air kita sendiri. Jelas bangga karena produk hasil perusahaan-perusahaan Indonesia telah berkembang di luar negeri sana. Apalagi kan batik itu pernah itu ada artis Hollywood yang pakai, terus sendal jepit yang itu merek itu ada yang dipakai juga sama boy band EXO. Si Mas juga nggak tahu nih kayaknya. Gimana tuh Mas perasaannya? Perasaannya? Kalau Mbak nanya perasaannya, tentu sangat senang ya. Ya makanya satu-satu. Hah? Mas pakai batik nggak? Tentu ada batik, tapi nggak dipakai lah. Kalau ada acara khusus saja. Oke. Terus gini Mas. Ya gimana tuh? Kan sekarang ini lagi pandemi nih. Ya. Dan kan sekarang pandemi COVID-19 nih. Ya. Terus pemerintah juga ada satu pernyataan dari Bapak R.M. Manuhuto mengucapkan pada masa pandemi ini saatnya kita berinovasi. Pemerintah telah menunjukkan kemampuan untuk berinovasi dengan meluncurkan bangga buatan Indonesia. Nah, dari Mas sendiri sebagai generasi milenial atau anak muda sekarang, gimana kontribusinya supaya buatan Indonesia itu lebih maju lagi gitu loh?
Membuat produk Indonesia lebih maju lagi. Iya, lebih terkenal gitu, walaupun ada beberapa juga yang udah go internasional. Salah satunya kita memanfaatkan media platform media sosial Apalagi seperti Instagram. toko online sekarang juga banyak ya Mas ya. Ya, itulah gunanya sekarang kecanggihan. Ada banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk mempromosikan barang-barang. Mas Dim, Ya, kenapa pertanyaan Mbak? terakhir nih. Oke, siap. Apa sih harapan Mas Dimas untuk Indonesia 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan maksudnya. Apa harapannya? Harapan saya ya. Ya, Dalam definisi apa ini Mbak? Dalam definisi produk-produknya produk, atau masyarakatnya? budayanya, semuanya deh Mas Dim. Menurut saya sih di era globalisasi yang sangat maju sekarang ini, harapan saya untuk Indonesia yaitu semakin banyaknya lagi usaha-usaha yang berkembang pesat dan go internasional, dan juga Indonesia tuh harus untuk 5 tahun ke depan tuh harus lebih paham bahwa mencintai produk sendiri itu lebih baik. Tetapi kita harus menerima juga hal-hal positif dari luar. Jangan merasa negara kita itu paling bagus sendiri. Karena manusia itu adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi harapan saya untuk 5 tahun ke depan, untuk usaha-usaha semakin maju dan kultur budaya Indonesia tidak berubah, tetapi bisa menerima budaya-budaya dari luar yang positifnya dan menolak negatif-negatifnya. Sekarang Bye. ya, Yaitu dia tadi perbincangan kita dengan Dimas Gibran. Nanti kita juga akan bincang-bincang dengan narasumber lainnya yang gak kalah hebat lagi, yaitu generasi milenial tentunya. Halo guys. Ada anak Jogja sini guys. Aih, ngeri kali. Ayo, Yang elektron apa bang? Enggak. kabar. Alhamdulillah baik. Sehat. Tolong. Pakai kacamata semua kalian, pengen juga. Oke lah. Kayak tukang pijat. Mau nanya-nanya, cuy. Apaan? Silakan. Tentang generasi milenial nih. Kalian termasuk generasi milenial bukan sih? Sebenarnya udah termasuk dari saya pribadi ya. Enggak lah, kita jatuhnya Z kan. Bukannya milenial. Enggak sih, jatuhnya kita udah milenial sih. Kan udah banyak milenial. teknologi gitu. Milenial kan Y enggak. kan? Milenial tuh X, Y itu milenial, Z tuh apa gitu namanya? Ya tapi bukannya kita udah masuk milenial ya? Iya, memperdebatkan ini udah masuk. Iya nggak sih? Soalnya pernah dengar kakak tingkat ya, itu menggunakan saudara milenial. Dan itu yang ngomong organisasi loh. Wah. Terus Lain Tapi lawannya. katanya juga sih. sebagai generasi milenial kan banyak Soalnya kan banyak budaya-budaya ini dari luar pokoknya dari luar negeri. Dan mana sih cara kalian biar budaya luar tuh nggak bisa gitu loh. Maksudnya ada saringan biar saring nyaring budaya luar gitu. mungkin bisa dijawab duluan oleh saudari Nadisha Davi ya. Silakan Nadisha Davi. Bisa diulang nggak? Tadi ada pesawat lewat, jadi suaranya putus. Kan sebagai generasi milenial nih, dan semua teknologi kan pasti udah canggih, mulai dari sosial media, ada Instagram, kita bisa lihat budaya-budaya dari luar negeri, pokoknya banyak banget gitu kan. Nah, gimana cara generasi milenial sekarang untuk menyaring budaya tersebut gitu, supaya nggak terkalahkan nih sama budaya Indonesia? Gimana itu? Kalau dari segi yang pertama tuh yang segi baik buruknya dulu kan ya. Kan kadang budaya luar tuh buruknya kita harus disaring tuh. Karena yang baik dari budaya luar tuh sebenarnya bisa jadi
positif ya buat budaya Indonesia. Nah, kalau misalnya positif negatifnya kita disesuaikan sama adat Indonesia aja. Kalau misalnya budaya luar itu kan lebih ke budaya apa ya, gaya berpakaian, contohnya gaya berpakaian cukup bertolak belakang sama budaya timur, itu udah bisa disaring, oh itu nggak sesuai sama budaya Indonesia. Sedangkan positifnya budaya luar itu dia cepat tanggap sama teknologi baru, jadi bisa jadi pengaruh positif juga buat ya, oh budaya Indonesia kalau misalnya dikembanginnya lewat, misalnya dikembangin lewat sosial media nih, ditampilkan di produksi di YouTube misalnya, wah ini bakal terkenal nih. Tuh. Mungkin kalau dari saya pribadi, pertanyaannya kan gimana cara kita menyaring budaya dari luar ke budaya kita Indonesia agar budaya Indonesia tersendiri itu tidak terkalahkan ya. Mungkin benar yang dikatakan Adi Syadafi kan, banyak budaya luar itu yang teknologinya udah lebih berkembang daripada negara kita Indonesia ya. Negara Indonesia itu termasuk negara yang tertinggal lah, tetapi tidak terlalu ketinggalan. Jadi gini, poinnya tuh sekarang semua, mau anak muda, orang tua, pekerja, anak-anak biasa, main-main biasa, mereka tuh mencari tetap uang. Yang kedua kesenangan. Kenapa uang paling atas? Karena mereka pasti ya, pasti ini semua produk dari semua aplikasi dari luar negeri itu menghasilkan uang sekarang. Ya jangan dibayang lah, TikTok sekarang menghasilkan uang, Instagram menghasilkan uang, Facebook pun bisa menghasilkan uang, dan lain sebagainya, Twitter, YouTube terutama. Nah jadi kenapa Indonesia itu banyak mengikutinya? Ya karena tidak merugikan negara Indonesia itu tersendiri. Dibilang rugi tidak, sangat rugi tidak, untung juga tidak. Karena ya kan semakin banyaknya YouTuber dari Indonesia, semakin banyaknya orang Twitter dari Indonesia, kan penghasilannya kan masuk ke negara Indonesia juga. Karena kan setiap orang Indonesia itu ada namanya bayar pajak tuh. Nah, sebesar apapun penghasilannya, ya kalau dia masih bayar pajak, masuk ke dalam uang kas Indonesia kan. Pajak kan masuk kas negara Republik Indonesia. Jadi tidak merugikan. Terus pertanyaannya bagaimana cara menyaring budaya luar? Sebenarnya itu lebih ke sekarang tuh lebih ke tren sekarang, bukan ke budaya. Karena tren itu mempengaruhi semuanya. Contoh sekarang lagi tren-trennya terpesona tuh. Semua bakal mengikuti terpesona. Oh iya TikTok Saya tidak percaya. Tapi percaya saya, satu kemudian terpesona itu bakal digantikan tren yang baru. Kenapa terpesona trennya terkenal? Karena pada saat viewersnya paling atas dan itu menghasilkan uang sangat tinggi. Balik lagi ke uang, ya kan? Lebih ke itu. Dibilang cara menyaring ke arah budaya-budaya yang contoh budaya luar seperti memakai bank sepantasnya, karena kan umumnya nih di negara Indonesia dominan itu Muslim lah. Kalau negara luar itu kan kebanyakan bisa kita bilang non Muslim lah ya kan kalau dari agama kita. Ya karena mereka ya tidak ada peraturan untuk berpakaian ya. Mau mereka nggak berpakaian ya sok atau silakan. Paling agamanya kan mereka nggak ada. Cuman di negara mungkin melarang kan. Tapi kan kalau di negara kita Indonesia itu agama Islam tuh mayoritas. Ya Islam udah habis-habisan melarang untuk tidak membuka aurat kan. Terus di pemerintah juga melarang orang yang buka baju sembarang di penjara kan. Nah di situ paling yang budaya luar yang masuk ke Indonesia yang harus disaring. Bagaimana cara menyaringnya? Ya sebenarnya udah mulai tersaring sih. Contohnya yang tadi udah dibilang kan, pemerintah itu aturan untuk orang-orang yang buka baju di pantai emang kayak gitu kan. Mungkin pemikiran Indonesia kan bukan agama nih. Pemerintah itu kan lebih ke dunia tuh, duniawi kan. Kenapa gitu? Karena ya penghasilannya besar. Coba di Bali ditutup pakai bikini, nggak rame lagi pantai Bali. Pantai Bali nggak rame, pariwisata kecil di Indonesia bangkrut. Ujung-ujungnya kan uang sekarang. Semuanya tuh ya pasti arahnya ke uang lah. Karena kan bilang nggak penting ya uang harus ada. Sekarang kan cakupannya kan kalau dibahas budaya Indonesia ya uang negara Indonesia dong. Bukan uang pribadi kan. Budaya di Indonesia. Makanya lebih ke kalau disaring ya udah disaring negara kita di Indonesia. Untuk di
dihilangkan, itu nggak bakal bisa, Oh, nggak iya. bakal. Oke. Itu sih mungkin. Kan ngomongin tentang uang tadi, sekarang kan lagi pandemi COVID nih, dan bisa dilihat sih pembatasan tentang impor kan pasti juga ditutup nih sekarang kan. Jadi otomatis banyak orang yang beli produk Indonesia pastinya kan. Juga ada salah satu pernyataan dari Bapak R.M. Manuhutu mengucapkan kalau justru pada masa pandemi ini saatnya kita berinovasi. Pemerintah telah menunjukkan kemampuan untuk berinovasi dengan meluncurkan bangga buatan Indonesia. Kalau menurut kalian kontribusi terbesarnya itu seperti apa? Dan apakah pemerintah juga udah melakukan kontribusi seperti itu? Ya, Fatur aja duluan. Oke, boleh saya duluan ya. Mungkin gini, inti pertanyaan lebih ke bahwa benar karena sekarang namanya PSBB, jadi kan ditutup tuh. Di Jogja, kalau di Jogja kayak gimana tuh sekarang? Kalau Jogja sekarang baru 2 hari atau 3 hari. Sekarang beberapa pariwisata tutup. Terus kalaupun ada yang menggunakan rapid test, dan beberapa kayak restoran-restoran itu jam 7 malam tuh rata-rata udah tutup. Bahkan Indomaret pun jam 7 malam itu rata-rata udah tutup. Saking parahnya. Karena kan sekarang kan Jogja lagi naik-naiknya tuh ke zona hitam lagi kan. Jadi sebenarnya digempur oleh pemerintah. Sebenarnya kan Jogja kan biasanya tidak terlalu mengikuti pemerintah ya. Tapi untuk kali ini mungkin karena emang tahun baru kemarin ya mungkin. Banyak yang loloskan tahun baru kemarin kan. Oh, jadi banyak yang ditutup ya? Ya, jadi banyak yang ditutup. Tahun baru kemarin juga lebih ke teman dari saya dari ini di Malioboro pun katanya dikejar polisi ya? Diusir polisi ya. Jadi di Malioboro pun biasanya tahun baru itu pun ditutup. Ditutup sih, lebih ke dilarang untuk tahun baru, tapi untuk besoknya masih dibuka sih. Gitu. Apa sih tadi pertanyaannya? Bentar. Kontribusi. Kan? Oh iya, kontribusi dibilang benar. Penjualan produksi Indonesia mungkin meningkat ya, sangat meningkat sekali ya, karena dibilang pertanyaan keduanya gini dulu. Pertanyaan keduanya, apakah pemerintah juga berkontribusi? Ya, dari pemikiran aku pribadi, itu nggak ada yang mengikuti. Karena ya mau gimana pun negara Indonesia itu lebih melihat yang tren tadi kita bahas. Ya cepat tersebar luas itu ya dari pemerintah. Karena ya pemerintah tuh nggak semuanya buruk yang baik ya. Seperti tadi contohnya benar kata pemerintah itu berkontribusi itu banyak banget yang anggota udah kayak buka-buka thrift, baju-baju, buka-buka kaos, jual-jual kaos dan lain sebagainya. Cuman yang itu sih kalau awal-awal kita corona mungkin kesalahan pemerintah hari itu di penjualan masker mungkin. Ya. Penjualan masker itu yang tidak bisa dihentikan mungkin kemarin kan, karena kan jatuhnya bukan dibilang pemerintah yang salah juga enggak, dibilang kita yang salah juga enggak. Karena itu sangat dibutuhkan dan balik lagi uang itu segalanya. Karena pada saat itu dibutuhkan, iya dinaikkan tuh sampai masker harga mahal banget kan. Yang rata-rata yang naikin bukan dari negara Indonesia asli, rata-rata kan dari bisa kita sebutlah negara Cina. Karena kan itu udah fakta kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari Cina, orang-orang kan yang berjualan di Indonesia, jualan masker itu naik harganya. Terus kenapa semuanya terpaksa naik? Ya karena mereka melihat, orang Indonesia melihat, kan nih berhasil nih jual masker mahal. Ya mahalin juga, masuk uang ke dia juga kan. Secara nggak langsung. Karena kan orang Indonesia itu tren, yang mana paling menghasilkan kayak gitu. Contoh, kayak orang YouTube. Banyak yang dibuat buat YouTube kayak orang gila. Iya. Gitu, jadi yang menghasilkan ya diikutin, mau gimana pun diikutin. Tapi balik ke inti pertanyaan, kalau dibilang masyarakat berkontribusi menaikkan uang, menaikkan
produk negara Indonesia ya sangat ini sih sangat naik, karena kan bahkan anak-anak muda seperti kita kan sekarang kayak buka minuman-minuman sehat, makanan-makanan sehat, walaupun masih secara kecil-kecilan, masih secara online, buka thrift, baju kaos-kaos, bahkan ada kaos-kaos dakwah dan lain sebagainya kan. Jadi sangat berkontribusi sih. Mungkin Ini itu juga saja dari produk saya. Indonesia juga ya. Nah, iya betul. Produk Karena kan Indonesia. terjualnya produk Indonesia tuh minimnya barang. Jadi ya bukan dibilang terpaksa juga enggak, tapi mau nggak mau produk Indonesia dong. Kalau di Bengkulu Setuju sih. sendiri dah gimana? Kalau Bengkulu diomong PSBB-nya kayaknya setengah-setengah kali ya. Yang kalau masuk mall pun sekedar cuci tangan sama ini doang, apa sih, termometer tembak, nggak perlu yang rapid atau macam kan. Tuh ada yang di luar tuh sampai ada kriteria khusus bahkan kalau mau masuk mall atau tempat-tempat umum. Mungkin kalau kayak di Jogja kan sekarang udah ketat banget kan, bisa didengar dari faktor tadi. Terus efek yang dibatasi itu emang menurutku sendiri bagus sih efeknya ke perekonomian Indonesia, karena di momen inilah produk-produk lokal itu bisa nge-hype gitu, ada masanya dia bisa maju. Kalau kayak dulu karena kita impor terus, karena kita bisa dibilang cukup ketinggalan mungkin ketinggalan tren, jadi minat lah dalam berbagai hal. Contohnya nih kalau cewek-cewek skincare, ya Allah skincare gitu, sekedar skincare. Tas. Itu tas Masuk buatan ke Indonesia juga bagus loh. Dan bagus sekarang. Banyak. Dan aku juga baru tahu tas-tas kayak di mall gitu kebanyakan juga dari Indonesia namanya, walaupun udah mulai dari bahasa Indonesia. Inggris. Benar. Betul. Sekarang Kan juga kenapa? nah itu Lanjut. benar dari kata Fatur tadi juga, pemerintah itu sekarang juga udah mulai kontribusi makin kelihatan ya, di perizinan untuk itu gimana supaya cepat dapat halal, gimana supaya BFB dapat. Produk kita itu setuju banget, pokoknya pemerintah banyak inovasinya. Kalau selain soal perdagangan, impor kan soal perdagangan doang nih. Kalau di bidang pendidikan sendiri, contohnya Pak Nadiem udah di sekolah online lewat itu, ada yang lewat itu udah ini banget ya. Indonesia udah cuman di kelas natap belajar 8 jam, sekarang udah bisa lewat laptop doang yang begini nih, udah bisa belajar. Indonesia udah dipakai di mana, itu udah inovasi banget sih buat Indonesia. Betul banget. Sama mungkin yang berdambakan dari Anas bilang tadi, walaupun banyak tes produk Indonesia tapi berbahasa Inggris ya tadi ya dibilang. Bahasa Inggris. Iya, gini ya, karena kan bukan pengen jual di Indonesia aja tuh. Di luar negeri juga ada banyak. Dijual di, jadi mengapa menggunakan bahasa Inggris ya, karena gue internasional kan pengennya. Ya. Malah itu sangat bagus sih. Bagus sih. Emang dia udah bisa bahasa ibarat katanya udah ada kerjasama tuh pasti kan kalau menggunakan bahasa Inggris kan. Bagus karena kan kalau kerjasama negeri harus kan. Jadi ngangkat uangnya pasti Indonesia masuk ke juga. negara juga. Iya, dan ngangkat nama Indonesia juga. Semakin banyak produk Indonesia yang negeri. Contoh paling besar produk Indonesia paling terkenal di luar negeri itu Indomie. Iya, Percaya nggak? Indomie. Itu di mana-mana dicari. Indomie. Saya Banget di luar. Di sini Wah. 2.700 di Indomaret. Apalah ya anak kosan. Di sana tapi di sini ada yang warung masih 2.500 loh. Alhamdulillah. Serius masih benar, ada ada tinggal di Jerman yang mahal banget di sana. Benar. Jadi kalau misalnya nama produk kita udah naik itu kan pasti kita makin bangga sama produk-produk Indonesia lah. Wah, kalau makin produk Indonesia tuh kayak wah bangga banget. Baik gitu kalau loh. di YouTube gitu kan banyak video-video tentang budaya Indonesia kayak banyak. Bangga banget gitu. Terutama mungkin ya yang kita bahas tren tadi atau budaya tadi. TikTok itu juga termasuk meningkatkan budaya Indonesia juga loh, mengenalkan budaya Indonesia ke luar juga. Benar ya. Salah satu. Lagu apa sih yang lagu dangdut paling banyak tuh TikTok tuh. Lagu dangdut banyak. Sama lagu apa tuh yang Latih kan sampai ya Allah sampai masuk ke dunia negeri. Iya. Jadi dan itu dibilang mengenalkan bahasa Jawa juga kan. Nah, betul sekali. Video klipnya karena juga kan orang luar negeri kan udah banyak tahu bahasa Jawa ibarat katanya kan. Udah hampir bahasa Jawa di luar negeri.
Di Belanda aja ada gitu acara-acara festival Indonesia gitu kan. Iya, banyak kalau acara yang kayak gitu. Dan Indonesia juga banyak mengikuti kontes-kontes seperti itu ya, seperti kecantikan Iya. wanita cantik, Tari wanita Saman apa itu sih paling namanya? banyak itu yang tahu tari saman. Miss Universe itu kan yang perwakilan misal Miss Indonesia itu kan lebih memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ya. Rata-rata pakai Iya. baju batik dari provinsi ini, sangat membantu. Jadi bilang negatif semua enggak, pasti semua itu ada Enggak, positif iya. dan negatif. Kayak YouTuber Indonesia yang sekolah di luar negeri, kayak Jerome kan, itu kan ngangkat Iya, nama Indonesia banget, Kakak Amin. pengenalan budayanya. Terus orang Jepang jadi tahu, oh budaya Indonesia begini, orang Belanda oh tahu budaya Indonesia tuh begini. Yang kadang suka disalah kaprah sama orang, rupanya bukan ya. Itu keren. Asli sih keren. Jadi ya tergantung balik-balik kan tergantung orang masing-masing lah, itu mau memanfaatkannya secara baik atau memanfaatkannya buruk, secara buruk. Apalagi Pilihan itu kan pasti apalagi pilihan. bule-bule banyak yang cinta juga Indonesia. Masa kita sendiri nggak cinta gitu kan? Itu tadi karena kita Oh, masih sekali. kurang bangga, iya. Karena kadang apa sih produk kita tuh masih kurang kurang hype mungkin. Kayak personality brandnya masih kurang atau apalagi ya. Kadang karena kita udah terbiasa sama budaya Indonesia sendiri, kita jadi meremehkan. Kita terlalu terbiasa gitu sama budaya Indonesia. Kayak misalnya kita salam gini gitu. Kalau orang luar negeri ngelihat kita itu udah sesuatu hal yang wow banget. Iya. Kita biasa. Terus kalau misalnya kita budaya Indonesia sebenarnya sederhana, oh gotong royong, misalnya tetangga nih sakit, kita panggilin ambulan. Itu menurut kita udah biasa banget kan. Jadi kadang ngerasa, apa sih bantuin orang, padahal di luar negeri itu sangat dihargai. Oh ada orang mau berempati membantu kita. Itu jadi karena kita sudah terlalu terbiasa, kita jadi enggak merasa itu sesuatu yang spesial. Nah, Tuh iya, kadang betul. merasa itu penting banget. Hal basic mungkin- yang dilupain sama orang-orang. Iya betul. Mungkin gini ya, ada pendapat lain yang mengatakan seperti ini. Entah lupa saya pendapat dari mana ini. Tapi cara membuat sesuatu itu menjadi spesial itu harus jarang dilakukan. Percaya nggak percaya? Iya. Jadi kalau kita pengen rasa mie Indomie itu sangat enak, ya kita harus jarang makan Indomie. Contoh paling dasar. Kalau kita makan mie Indomie setiap hari, ya lama-lama enak kan. Iya. Nah, tapi itu yang minimnya dibahas. Kalau kita kebahas adat, kita nggak bisa menyamakan itu ke adat, kebiasaan ya. Kebiasaan di sehari-hari nggak bisa kita samakan dengan sesuatu spesial seperti itu. Karena kan itu kan adab itu beda tipis. Bahkan hurufnya beda tipis. Jadi yang kayak salaman yang benar dijelasin David tadi kan, di Indonesia itu kan sebenarnya ya salaman dengan orang tua mencium tangan itu kan wow, luar biasa sekali ya. Bahkan jangan di luar negeri ya, mungkin dari yang kasar ini kan rata-rata dari Papua dari yang negara masih berperang saat ini kan, provinsi-provinsi yang masih masih banyak pemberontak kan, melihat orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera salam cium tangan, terus setiap ketemu di jalan itu saling sapa, itu sangat suatu luar biasa sih. Tapi ya benar, karena terlalu terbiasa, jadi kayak meremehkan, bukan meremehkan sih ya, oh biasa aja sih, nggak ada nilai juga ya. Itu loh kadang dianggapnya. Karena mungkin kesalahannya tuh bukan di diri kita masing-masing, tapi kesalahannya banyak orang kurang mengapresiasi hal tersebut, terutama negara kita Indonesia. Iya, betul banget. Kurang dinaikkan. Mungkin yang paling menaikkan tentang hal itu baru SMA, SMP ya, SMA, SMP, SD, terutama di sekolah. Kalau SMP, SMA, SD itu kan sangat menyantunin untuk bersifat yang seperti ya, bersikap kalau ada ketemu guru cium. Salam lah setidaknya kan. Karena kan udah dewasa juga, jadi pikirannya udah. Tapi pada saat di pemerintah di Indonesia, maksudnya udah keluar, itu jarang yang ada mengapresiasi. Mungkin kalau seperti wali kota udah mulai menggerakkan hal tersebut, mungkin balik lagi sih kebiasaan yang lama. Karena kan kalau semakin besar kan ya pemimpin yang semakin tinggi yang harusnya mengkoordinir. Makin berpengaruh juga lah jatuhnya kan. Iya, sebesar apapun basic dari SD, SMP, SMA, kalau yang waktu di dewasanya nggak ada yang mengarahkan lah ibarat katanya kan, ya bakal masih bisa lepas juga kan. Benar juga sih yang dibilangin Dapi tadi, yang berempati sosial juga. Karena dosen aku juga pernah bilang,
kita ngelakuin satu aja perbuatan bisa ngurangin beberapa orang bodoh gitu. Berarti kan persepsinya nolong orang gitu kan. Itu sih. Sama kayak apa sih? Kan kalau misalnya orang tuh ngomong kenapa orang tuh gak cinta budaya Indonesia karena kurang edukasi, kurang apalagi ya? Apa sih biasanya alasan klasiknya coba kalau menurut kalian apa? Kalau menurutku biasanya kurang edukasi atau menyalahkan budaya, malahan kadang kayak budaya itu kuno banget, coba berkembang gitu loh. Logikanya budaya itu benda abstrak. Yang bisa mengembangkannya adalah orang-orang yang kayak kita nih yang hidup. Ya. Nah, benar, salahnya di edukasinya. Kenapa salah di edukasinya? Karena pendekatan edukasinya salah. Makanya perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang pasti dipelajarin deh di TT. Gimana sih cara berhubungan sesama manusia nih biar pelajaran yang sekarang kita kasih tuh masuk gitu. Misalnya ngomong sama orang yang lebih tua, gimana cara ngomongnya. Terus kalau ngajarin budaya ke bocah kan gak mungkin kan yang strict, yang kamu harus gitu, kamu harus gini. Ya, betul. Gitu. Kadang salahnya di situ, kayak pemerintah mempromosikan budaya Indonesia lewat misalnya kayak Pesona Indonesia deh. Bengkulu, Pesona Indonesia. Tapi gak ada sesuatu yang diubah untuk masyarakatnya, jadi supaya masyarakatnya lebih tertarik ke wisata itu. Contohnya, mungkin kalau di Pantai Panjang nih, kalau di Bengkulu, sarana lampunya nggak sediain, gimana ceritanya kita mau main ke pantai malam-malam, mau nongkrong, kalau gelap-gelap gitu. Itu salah satu udah mengurangi rasa cinta kita ke budaya Indonesia kan, ke sesuatu yang ada di Indonesia lah. Betul. Kalau misalnya dol gitu kan, kalau di Bengkulu juga ada kan dol tabot gitu. Iya, dol. Yang selalu rame tiap tahun, tapi setiap pelaksanaannya selalu ricuh kadangan. Coba diperaturin, pasti banyak yang datang. Juga banyak sebenarnya menyimpang agama juga sih kalau tabot tuh. Tabot. Iya. Sebenarnya gimana ya? Kalau nggak bisa lah menjadi pendapat ulama ya. Kalau pendapat ulama ya emang udah banyak dari mereka udah lebih banyak tahu lah. Nggak mungkin mereka mengatakan sesuatu itu ya mereka memang udah mempelajarinya ya. Kalau emang ulama udah berkata sesuatu ya ada benarnya, tapi nggak semua agama melarang yang namanya tabot ya. Karena kan balik-balik bukan mikirin akhirat aja tapi memikirkan dunia. Jadi melaksanakan dunia pun mendapatkan pahala. Contoh kita kerja ya. Kalau kita kerja ikhlas, penuh hati untuk keluarga mencari nafkah, kita dapat pahala kan. Nah, contoh dalam hal tabot itu kan ibarat katanya budaya ya. Jogja juga apa duk-dukan. Kalau di Jogja apa ya namanya? Oh mungkin ya sekaten. Sekaten kan? Iya. Ya sekaten. Karena kan mungkin ya kalau budaya di Indonesia terutama ya, mau budaya apapun itu kan ibarat katanya nenek moyang lah dibilang ya kan. Kebiasaan nenek moyang pada saat dahulu. Dan mereka juga melakukan itu emang karena suatu alasan. Contoh nih, yang paling kita tahu ya mungkin ya, kalau dari tabot ya, itu kan katanya ya, nggak tahu kita aslinya kan, karena kan udah lama meninggal ya. Katanya itu mengenang cucu Nabi Muhammad kan, Hasan dan Husain. Ya. Dibilang ya sudut pandang ya sangat baik, karena gimana pun ya, merayakan hari ulang tahun itu dibilang dilarang juga nggak dilarang loh. Karena merayakan suatu ulang tahun yang paling baik itu adalah syukuran. Mengingat kematian. Iya, mengingat kematian. Lebih ke contoh nih, kalau ibarat katanya ulang tahun itu dilarang, percaya nggak percaya Maulid Nabi itu ulang tahun Nabi loh. Ya, ulang tahun Nabi. Masa dilarang? Gimana ya? Itu bukan dilarang sih, lebih ke tata bahasa mungkin dia salah, perbedaan bahasa yang membuat salah ya. Karena kan contoh nih, Maulid Nabi boleh dilakukan karena kan memang rata-rata kan mereka melaksanakan syukuran tuh, melaksanakan pengajian. Kenapa ulang tahun dilarang? Karena ya kalau dari sudut pandang Islam ya terutama, rata-rata ulang tahun itu kan menggunakan tiup lilin ya. Ya. Dan tiup lilin itu kan sangat berlawanan arah dengan majusi ya, api kan, percaya kepada api yang itu kan dilarang, maksudnya itu kan percaya kepada hal yang lain kan. Mungkin di situ ya membuat katanya ulang tahun itu dilarang, tapi ya dilarang terlalu juga enggak juga sih, karena nggak bisa lah, nggak semuanya, bukan nggak bisa, nggak semuanya itu
disamakan dengan dunia dan akhirat dengan akhirat, nggak bisa. Itu juga Kalau kita salah hidup, satu. Lanjut dulu. lanjut. Enggak sih, cuma mau ngomong apa sih, itu juga kalau dari dengar teman-teman ya, salah satu yang bikin budaya Indonesia itu agak diremehkan dan mulai dilupakan, karena Indonesia ini kan negaranya beraneka ragam. Ya, Ada yang agamanya ada 6, suku tuh berpuluh-puluh lebih, ratusan, bahasa ribuan. Dan hal itu nggak bisa sama semua. Contoh kayak Tabo tadi, agama ini. Terus harusnya kadang sih di situ, kalau kita nggak bisa dapet cara yang saklek nih, yang lepas yang pihak ini dan pihak ini, itu yang bisa ngurangin pamor suatu budaya. Karena akhirnya pihak ini nggak mau bantu untuk promosiin, nggak mau ngelaksanain yang ini, kita harus laksanain nih gini-gini, ya turun budayanya. Betul. Di situ, karena itu salah satu hambatan Indonesia juga lah, terkenal dari dulu karena kita beraneka ragam, kita kepala satu matanya dua, cara pandangnya beda semua. Nah itu udah salah satu hambatan. Ya. Tapi itu suatu hambatan yang emang nggak bakal bisa terelakkan ya namanya. Karena tidak diinginkan gitu doang. ya semua manusia memiliki sudut pandang yang berbeda loh. betul. Pasti nggak mungkin sudut pandangnya bukan sama, lebih ke mirip ya. Nggak bakal ada sudut pandang orang yang sama. Cuman mirip doang, nggak bakal sama 100% nggak bakal. Makanya di Indonesia itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Mungkin Dan itu juga udah mulai pudar kan? Nah, itu mungkin yang mulai luntur, yang menyebabkan sekarang toleransi itu sangat berkurang di Indonesia. Iya, benar. Benar banget sih. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih, karena udah mau habis juga. Apa sih harapan kalian untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Dari sudut apa aja? Kulturnya, Silakan. budayanya. Terserah dari Davi atau Fatur. Ayo Davi dulu. Duluan. Kan gantian, tadi pertanyaan pertama Davi, kedua Pater, ya ketiga Davi dong. Oke. Kalau misalnya dari budaya, semoga yang jelas kitanya dulu makin sayang sama budaya Indonesia dulu, makin penasaran pengen belajar budaya Indonesia, supaya begitu kita udah suka budaya Indonesia, kita bisa tulen ke orang lain dan budaya Indonesia bisa naik. Di saat itu juga di dalam 5 tahun ke depan kayaknya bisa deh. Perekonomian Indonesia juga jadi naik karena wisatawan kan naik datang ke Indonesia, kemudian adanya perbaikan fasilitas pasti juga membuat Indonesia makin bangga sama budaya mereka sendiri gitu loh. Terus kalau dari bidang pendidikan, semoga di 5 tahun berarti kabinet baru ya. Semoga diganti ya. Ya kan? Semoga tingkat pendidikannya juga makin bagus, makin terbuka sama hal-hal baru, karena pendidikan itu kan krusial banget, sama kayak kesehatan. Jangan tertutup sama hal-hal baru, dibikinnya hal-hal baru tuh buruk semua, padahal ada loh sisi positif yang bisa kita ambil. Indonesia semoga makin mau menerima hal-hal baru tanpa melupakan hal-hal baik di dalam dirinya. Asik, anjay. Mungkin, maaf ya ada kata tersebut ya, mungkin udah mulai dilarang di Indonesia, terus nggak dilarang lagi sekarang. Sensor. Nggak, bentar. Kok nggak dilarang lagi ya kata itu? Perasaan kemarin ricu sekali membahas itu. Kok tiba-tiba nggak lagi? Dari saya, harapan untuk Indonesia ke 5 tahun ke depan, benar pendapat semua orang, keinginan semua orang itu Indonesia pengen maju lah. Ibarat kata sekarang kan Indonesia masih negara berkembang ya. Baru Amerika yang mengatakan Indonesia kemarin negara maju. Tapi ya kita sendiri menganggap itu masih negara berkembang, karena pendapatan Indonesia itu kan masih di bawah rata-rata lah dibandingkan negara-negara maju. Pendapat dari saya pribadi ya, semoga Indonesia itu menjadi suatu negara yang lebih baik lagi. Pemerintahannya yang terutama ya. Pemerintahnya lebih baik lagi dan masyarakatnya pun harus lebih baik lagi. Karena sebaik-baiknya pemerintah kalau masyarakatnya buruk ya percuma. Sebaik-baiknya masyarakat kalau pemerintahnya buruk percuma. Jadi kalau mau tuh dua-duanya sama-sama baik. Jadi pemerintahnya bagus, ya rakyatnya juga bagus. Mungkin lebih berharap seperti ini. Jangan menilai sesuatu berdasarkan opini orang lain. Jadi gini, kayak misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan ini nih, pasti kan ada yang menjadi oposisi tuh, pasti ada yang menjadi negatifnya kan, lawannya kan. Nah, jangan orang lain, misal aku nih Fatur yang ngeluarin pendapat kalau menolak dengan pemerintah. Yang lain jangan ikut-ikut Fatur karena yang suara paling besar. Tapi keluarin opini sendiri. Maksudnya tuh
Jadi pemerintah itu udah ngeluarin opini itu nggak sembarangan. Mereka juga ada namanya sidang, ada yang namanya rapat. Iya. Mereka udah membahas duluan sebelum kita loh. Jadi kita tuh sebenarnya Jangan bukan sosok karena tahu, satu tapi orang kita pun jadi hancur semua gitu. Ya. Nah, iya betul. Kalau kalian emang berpendapat, buatlah pendapat kalian sendiri. Jangan menguatkan pendapat orang lain doang. Karena kalau menguatkan pendapat orang lain doang, ibarat kata kalian mengulangi kata atau kalimat yang sama kan dengan dia. Yang ngapain? Nggak ada fungsinya kan? Nggak ada poin baru di hal tersebut. Jadi ya pemerintah masih bakalan tetap benar kalau emang menurut kalian salah. Pemerintah bakal tetap benar kalau kalian cuma ngeluarin satu kesalahan. Ya nggak bisa lah nurunin ibarat katanya pemerintah udah ngeluarin opini satu nih. Ya itu kan opini dari banyak orang ya di pemerintah. Termasuk kita udah memilih anggota-anggota DPR, MPR dan lain sebagainya. Anggota-anggota dewan. Ya mereka tuh udah berdebat duluan sebelum kita berdebat. Jadi opini akhir mereka tuh ya udah ibarat katanya udah perselisihan opini mereka. Jadi kalau kita membantah dengan cuma satu opini ya apa sih bantahan kalian tuh nggak ada apa-apanya. Jadi susah sih untuk merubahnya. Karena kita nggak bisa mengikuti 100% sepenuhnya apa sih namanya peraturan dari pemerintah benar. Tapi nggak bisa 100% nolak juga peraturan pemerintah dong. Egois banget kita nolak 100%. Karena nolak 100% itulah Indonesia itu ibarat katanya nggak nyambung dengan pemerintah. Jadi Indonesia itu ya semakin lama semakin hancur aja. Ibarat katanya apa fungsi pemerintah kalau kalian nggak ngikutin pemerintah? Jadi nggak bisa nyalain pemerintah 100% juga, nggak bisa nyalain rakyat itu 100% juga. Dibilang sama-sama salah ya benar sama-sama salah. Oke. Itu sih. Jadi harapannya semoga lebih ke semuanya rakyat Indonesia termasuk pemerintahan itu menjadi lebih baik lagi dan lebih solid lagi mungkin ya. Siap. Thank you guys udah mau Sama. menyempati waktunya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan main-main keluar. Oke? Sama-sama Bye. sudah menyibukkan waktu kami. Thank you. Itu dia tadi perbincangan kita dengan Alicia Davi dan Alpatur. Dan juga sebelumnya tadi ada Dimas Gibran bahwa generasi milenial mendukung program pemerintah untuk cinta terhadap Indonesia, karena memang di tengah pandemi ini harus ada rasa bangga, apalagi kan impor itu mulai dibatasi. Dan inilah Indonesia punya beragam budaya, produk-produknya yang sudah go internasional. Jadi kita harus bangga terhadap produk Indonesia, budaya Indonesia, dan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Aku cinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.